Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kalau di hadapan kita sudah ada polybag seperti ini, berarti waktunya saya menanam lagi ya. Kira-kira apa yang saya tanam? Mari kita simak bersama-sama. Kemarin itu saya pernah memberikan updatean terbaru tentang menanam kangkung ya. Tetapi kangkung yang saya dapatkan kangkung dari pasar. Untuk kali ini karena saya ketagihan, kebetulan juga keluarga juga ketagihan ya. Ketagihan untuk menanam kangkung itu sehingga ini dibela-belakan beli bibit, kok beli bibit. Beli dari pasar ya, kangkung ini dan dimasak sisanya tinggal kita tanam. Itu tadi dua, terus yang ini sudah beberapa hari ya. Saya tidak tahu ini cuma diletakkan saja di polybag. Dan kebetulan 1 minggu yang lalu itu saya jarang sekali pergi ke pekarangan ya. Sehingga saya tidak tahu menau. Langkah pertama mudah saja ya. Biar menghemat waktu langsung saja saya bagi. Saya letakkan di polybag masing-masing. Sambil saya lihat ya. Ini kok beberapa kangkungnya tuh sudah lonyot ya. Sudah mati ya. Sudah busuk. Karena ini sudah didiamkan mungkin beberapa hari yang lalu. Sedangkan ini yang saya pegang ini kangkung yang baru. Saya letakkan dulu di polybag. Untuk polybag sendiri ini ada 5, yang bawah ini ada 6. Ya dikira-kira saja, tidak usah banyak-banyak per polybagnya. Kalau polybag ukuran besar ya dibuat agak banyak sedikit tidak masalah. Kalau ukurannya kecil ya kita beri sedikit saja. Untuk yang ini juga kangkung yang baru ya, tadi baru dimasak, langsung ini dipotong. Sore harinya langsung saya tanam ya. Ini sore hari ya. Ini kalau tidak salah itu setelah asar ya, atau mendekati asar. Tinggal setelah dipisah seperti ini, tinggal kita masukkan ya. Masukkan semua sambil kita pilih-pilih. Kira-kira kangkung yang bagus itu kita gunakan, kalau yang jelek kita buang ya. Ya ini seperti ini, yang jelek kita buang. Tinggal kita masukkan seperti ini. Sangat mudah sekali ditanam. Kalau sudah ditanam seperti ini, langsung kita tekan-tekan, usahakan bisa berdiri tegak. Semuanya kita tanam seperti itu. Langkahnya sama, kita pilih dulu ya, kira-kira batang kangkung yang masih bisa hidup, kira-kira saja. Karena ini ternyata itu akarnya itu dipotong ya. Ini ada yang tidak ada akarnya. Ada ini juga sama, tidak ada akarnya, kita buang saja. Yang penting ada akarnya sedikit itu tidak masalah ya. Karena itu kan masuknya itu di bawah tanah. Kalau yang tidak ada akarnya sebenarnya kangkung itu kan mudah sekali tumbuh. Tetapi untuk meminimalisir kegagalan mendingan kita buang saja. Walaupun dari hasil yang kemarin cukup memuaskan ya. Kalau saya perlihatkan sekarang mungkin malah kurang baik ya. Kok bisa saya bilang kurang baik padahal tadi saya bilang memuaskan. Karena kangkung yang saya tanam kemarin itu diserang oleh belalang ya. Daun-daunnya jadi bolong-bolong. Karena terus terang untuk pekarangan ini saya belum memakai pestisida apapun. Baik yang organik maupun yang kimia belum saya gunakan. Mungkin ya beberapa bulan ke depan ya saya akan menggunakan pestisida itu. Kalau memang serangan hamanya sudah tidak terkendali. Yang penting sekarang saya tahu dulu untuk pekarangan ini cocoknya itu menggunakan pupuk apa. Itulah kuncinya seperti itu. Ini saya juga masih menerka-nerka. Kalau yang menanyakan media tanamnya apa, silahkan dicari saja di playlist bagian media tanam. Di sana sudah ada semua ya. Saya buatkan beberapa metode media tanam, kebetulan semuanya bagus semua. Jadi silahkan sobat-sobat tanduran segera dipilih saja salah satunya. Yang jelas saya tidak akan menjamin ya, tidak akan menjamin di pekarangan saya bagus, di pekarangan sobat tanduran bagus atau tidak, itu tidak ada jaminan. Karena tingkat subur atau tidak subur dari tanaman itu adalah tergantung banyak hal ya. Ada yang cuaca, ada yang perawatan, itu masing-masing ya.
Jadinya saya tidak akan mungkin bisa menyebutkan kalau saya pakai itu bagus, kalau coba tanduran pakai itu bagus juga, itu belum tentu ya. Tetapi setidaknya itu menjadi gambaran untuk sobat-sobat tanduran. Kalau pakai ini ya kurang lebih hasilnya akan seperti ini, kalau pakai itu hasilnya akan seperti itu dan seterusnya. Ini sebenarnya media tanamnya sangat simpel sekali, saya hanya menggunakan media tanam bekas ya, yang saya olah kembali. Dan saya gunakan sedikit pupuk juga. Yang pengen tahu saya mendapatkan pupuknya, silakan disimak postingan saya yang di sebelumnya. Itu saya sudah ceritakan cara pemupukan susulan juga, itu silakan disimak ya. Karena sebenarnya postingan saya ini postingan yang berurutan, walaupun jedanya waktu cukup panjang tetapi selalu berurutan. Jadi silakan sabar saja mencari postingan-postingan saya. Kalau saya sempat nanti saya buatkan di sebuah playlist sendiri ya, biar sobat-sobat tanduran itu mencari postingan saya dengan mudah. Langkahnya sama ya, saya lanjutkan kembali. Kita pilih dulu mana batang yang bagus, mana yang tidak ya. Karena ini tuh sebenarnya kangkungnya tuh harganya murah ya, murah dapat banyak. Berbeda sama yang saya pisahkan yang ini ya, yang saya pegang ini baru saya pegang. Ini harganya agak lumayan mahal tetapi dapatnya sedikit. Ya kualitasnya cukup bagus untuk dilihat dari batangnya, walaupun sudah beberapa hari yang lalu ya. Ada beberapa batang yang mulai busuk. Tetapi kalau dilihat dari tekstur, lalu akarnya, lalu kesehatan dari tanamannya, itu sangat bagus ya, berbeda dari yang saya tanam yang sebelumnya. Itu ada yang benjol, ada yang rusak batang, itu macam-macam ya. Itu tidak bisa kita ketahui ya, apakah penyakit-penyakit yang ada di tanaman itu nanti akan terbawa di dalam tubuh manusia ketika dimakan. Itu saya belum tahu. Kalau itu nanti berakibat juga, berarti ya itu mungkin akan bermasalah ya buat tubuh kita. Lalu kemarin ada yang bilang katanya itu tanaman hanya mengkonsumsi NPK. Itu sisanya itu akan diserap oleh makanan tetapi tidak dikonsumsi. Itu kayak ungkapan yang salah kaprah ya. Unsur utama tanaman itu memang butuh NPK, nitrogen, fosfor ya, dan kalium. Jadi kan tanaman juga membutuhkan unsur makro ya. Kok makro? Yang jelas tanaman itu butuh mikro dan makro. Kalau yang satu unsur utama NPK, yang satunya unsur pendukung. Kebutuhannya hanya lebih sedikit. Bahkan tanaman pun butuh juga seng, butuh kalsium, macam-macam ya. Tidak hanya butuh itu saja. Jadi itu sepertinya ungkapan yang salah. Tapi kemarin saya tidak ikut komen ya, karena saya hanya melihatnya sekilas. Oke, saya lanjutkan. Setelah selesai ditanam seperti ini, langkah selanjutnya adalah tinggal kita kocor dengan air jakaba. Untuk air jakaba ini barusan saya panen ya. Saya panen dari dirigen yang besar. Saya ambil yang lebih banyak sedikit karena memang sengaja mau menanam dari kangkung. Tinggal kita kocorkan seperti ini. Pasti tidak akan butuh waktu lama tanaman itu bisa beradaptasi. Itulah salah satu keunggulan dari air jakaba ya. Kenapa kok saya sering sekali bilang air jakaba, air jakaba? Ya memang itulah yang saya dapatkan manfaatnya ya dari air jakaba itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya buat penemunya, Aba Junaidi Said, petani dari situ Bondo yang secara sukarela memberikan ilmu kepada kita semua. Yang jelas saya juga tidak akan lupa ya siapa yang menemukan jakaba. Makanya saya kalau ditanyakan jakabanya dijual atau tidak, saya bilang tidak. Karena memang pesan beliau itu jakaba tidak boleh diperjualbelikan. Hanya saja saya berikan kepada sobat-sobat tanduran cara mendapatkan jakaba seperti apa. Saya sudah membuatkan 5 percobaan ya. Sebenarnya banyak sekali percobaan yang pengen saya buatkan tetapi keterbatasan waktu. Mungkin nanti kalau saya ada, saya akan buka-buka catatan kembali. Saya berikan cara mendapatkan jakaba seperti apa. Yang jelas, silakan kita sebarkan dulu virus-virus jakaba biar sobat-sobat tanduran yang lainnya yang belum tahu bisa kenal semua. Kalau sudah seperti ini,
kita anggap sampai basah ya, tinggal kita simpan saja. Bisa kita simpan langsung di atas terkena sinar matahari atau tidak. Oke, kalau gitu saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.